Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I hope all of you in a good condition. Miss harap semuanya keadaannya sehat. Ya, kalaupun ada yang keadaannya kurang sehat, kita doakan sama-sama supaya tetap semangat, tetap sehat ya. Kalian juga nih yang sehat, tetap dijaga kesehatannya ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 7 subtema 1 pembelajaran kelima. Oke, di sini ada yang sedang bermain kucing dan tikus di air. Siapa ya? Nah, coba Miss baca dulu teksnya. Kalian perhatikan ya. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah, kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Nah, di sini ada Ali ya yang pergi ke rumah kakeknya yang berada di desa. Nah, di dekat sawah, di dekat sawah kakeknya itu ada sungai. Nah, jadi si Ali punya teman-teman baru di lingkungan rumah kakeknya ya. Nah, di sana Ali dan teman-temannya bermain kucing dan tikus. Oke, kemarin dan hari sebelumnya lagi itu Miss sudah 2 hari ini Miss membahas tentang fabel. Ya, pasti kalian masih ingat tentang fabel. Fabel itu apa sih? Fabel itu adalah cerita yang tokoh utamanya itu adalah hewan. Nah, ini cerita apa ya? Coba Miss bacakan dulu dan kalian perhatikan ya. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek, awalnya ia kagum. Tetapi kemudian muncul niat jahat dari dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun, rupanya itu sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, dari cerita ini bisa kita ambil pelajarannya adalah apa? Ya, bebek tidak mudah terhasut ya, walaupun ada nih Cerpelai ya yang suka
iri ya melihat kekompakannya para kawanan bebek, tapi para bebek tidak gampang terhasut ya, tetap kompak. Begitu juga kelas 2B harus tetap kompak ya. Oke, di sini ada pertanyaan ya, coba kita jawab sama-sama. Yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Siapa? Ya, kawanan bebek dan cerpelai. Yang kedua, cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah makhluk yang paling rukun. Betul, walaupun kawanan bebek itu berisik ya. Kan kalian pasti suka lihat kawanan bebek itu kalau ke jalan berisik sekali ya. Tapi satu, paling rukun dan paling rapih. Ya, nggak pernah ngeliat bebek itu berantakan. Ya, apalagi tadi ada yang berantem itu nggak pernah ya. Jadi paling rukun. Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan kawanannya. Itu tadi, si cerpelai ini iri dia. Dia melihat kawanan bebek kok begitu rapi, begitu rukun, ya. Nah, cerpelai ini ada niat jahat untuk menghasut para kawanannya bebek. Tapi untungnya kawanan bebek ini pada kompak semuanya. Kita lihat nomor 4. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling mempercayai satu sama lain. Ya. Nomor 5, cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak dan rukun. Nomor 6, cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena malu dia. Dia udah menghasut kawanan bebek, ya. Dia nggak mau datang lagi karena malu. Karena dia tahu gitu loh. Para kawanan bebek ini ternyata kompak ya. Aduh, saya jadi malu nih gitu. Nah, di sini kita lanjut ke bagian pecahan. Ya. Pasti kalian masih ingat ya. Ini kita sudah membahas dari yang pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Kita lihat dulu yang bagian A ya. 1/4, lihat. Yang bagian A. 1/4 itu ada 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Nah, diarsir 1 bagian saja, itu namanya 1/4. Karena kenapa Miss suka lihat di tugas kalian ya, yang kalian kirim tugas ke link yang Miss kasih, itu suka masih ada beberapa anak yang salah ya, tapi tidak apa-apa ya. Nanti di sini akan Miss jelaskan lagi ya. Jadi kalau Miss minta ya, kalian harus mengarsir 1/4, berarti yang diarsir itu berapa? 1 bagian saja. Seperti yang bagian A, 1/4 yang diarsir 1 bagian saja ya. Yang B juga ada 3 bagian. Nah, yang diarsir 1 bagian saja. Mau bagian yang mana saja boleh, mau yang pertama, yang tengah, mau yang terakhir boleh. Ya, yang penting 1 bagian saja yang diarsir. Yang C, nah itu ada lingkaran, lalu ada garis di tengahnya, itu setengah atau 1/2 ya. Nah, itu yang diarsir 1 saja. Sama begitu juga yang D. Ada 4 kotak di situ ya. Tapi yang diarsir hanya 1 bagian saja. Kita lanjut ya. Nah, ini contoh dari yang pecahan 1/2 ya. Ini pernah Miss kasih ke kalian. Ini udah pernah Miss kasih ke kalian ya. Ini Miss bahas ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Itu ada gambar donat.
donatnya utuh. Nah, ini yang sebelah kanan ya, dibagi rata. Dibagi 2 dan itu rata. Nah, setiap bagian dari donatnya itu namanya setengah ya. Setengah bagian. Sama, misalkan kalian lagi megang satu kertas ya, kalian mau bagi 2, kalian mau sobek kertasnya. Sobeknya dengan sama rata, sama besar ya. Itu setiap bagiannya disebut dengan setengah atau 1/2. Begitu ya. Nah, ini ada yang di bawahnya ya. Ini ada donat, tapi kalau donatnya dipotong tidak sama besar ya, tidak sama rata, itu bukan setengah. Ya. Kalau setengah itu sama rata, sama besar ya. Tapi kalau yang di bawah ini itu bukan setengah, oke? Oke, coba kita lihat ini Miss ada contoh soal ya. Buah-buahan dan kue sama ada pizza. Coba kita lihat yang bagian A, itu ada semangka. Coba pilih mana yang merupakan setengah bagian. Ayo, yang bagian A dulu nih, yang semangka. Yang menunjukkan pecahan setengah yang mana? Yang A. Ingat, kalau setengah itu sama rata, sama besar. Ya, kalau dibagi 2, dipotong nih, misalkan pakai pisau, ya potong semangka dibagi 2. Nah, itu semangka yang mana? Ya, yang ini nih, yang misi lingkarin ya, itu lihat kalau dipotong sama rata, sama besar itu, ya. Kalau yang kanannya lagi itu bukan, ya. Kita lihat yang B, ada buah. Buah apa itu? Buah buah pepaya. Nah, di sini kita lihat mana yang menunjukkan pecahan setengah. Ayo ingat ya, harus berupa setengah bagian dari dari pepaya utuhnya. Ya, sama rata sama besar. Ayo. Ya, tuh. Kita lihat yang C, itu ada kue. Ya, coba kita lihat kuenya yang mana sih yang menunjukkan pecahan setengah. Ya, itu betul. Yang D, pizza. Mana, yo, pizza yang menunjukkan setengah bagian. Ya, betul. Kita lanjut ya. Oke, kalau ini bagian yang 1/3. Coba dari gambar ini, mana sih yang menunjukkan 1/3? Ayo, coba kita lihat. Ya, betul. Coba kita lihat dari gambar yang pertama ini nih. Yang Miss lingkari merah dulu. Ini ya ada 3 bagian, 1, 2, 3. Tapi yang diberi arsir itu yang satu bagian saja. Itu namanya 1/3. Nah, yang tengah nih, ini betul, sama. Ya, jadi ada 3 bagian, tapi yang diarsir hanya 1 bagian saja ya. Ya, selanjutnya yang sebelah kanannya lagi, itu ada 3 bagian yang diarsir 1 bagian saja. Nah, ini betul ya, 1/3. Miss, apakah yang gambar kedua dan gambar yang keempat itu betul? Enggak, itu salah sayang. Ya, kalau gambar yang kedua itu berapa? Pecahan berapa coba? Ya, 1/2 ya. Kalau yang gambar keempat itu menunjukkan pecahan 1/4. Tahu dari mana 1/4, Miss? Karena di situ ada 4 bagian. Nah, ya, lihat bagiannya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu namanya 1/4.
Oke, di sini ada tugas ya untuk kalian. Tugasnya adalah mewarnai atau memberi arsir ya. Untuk di sini udah Miss tulis nih bagiannya masing-masing nih, ada yang 1/4, berarti kalian hanya beri warna satu bagian saja ya dari 4 bagian ini. Yang kanannya juga nih yang lingkaran ya, diberi arsir 1/4-nya. Yang kanannya juga sama, 1/2-nya diberi warna satu bagian saja ya. Yang bagian bawahnya juga sama, oke? Oke, cukup sekian dari Miss ya. Terima kasih sudah dilihat videonya. Ya, Miss mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian ya. Terima kasih sudah lihat videonya. Oke, see you, bye-bye.